Kalau kau nggak dapat untuk membalas dia, maka kau katakan jazakumullah khair. Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan ats-tsana. Memuji itu termasuk balasan buat dia. Jadi jangan dipuji-puji di media sosial, di rumah dimarahin. Itu mah nggak benar dia. Jadi sekali-kali memang kita nih umpamanya, subhanallah jamaah ya. Kita tiap hari yang punya istri ya, itu selalu dibikinkan teh sama istri kita, ditaruh di depan kita. Kita sering nggak, saya tanya sama ibu-ibu, suaminya ibu-ibu ketika dibikinin teh ngomong terima kasih nggak? Enggak tuh. Malah dia apaan nih? Kok kurang manis gitu kan? Coba dia di toko, sekretarisnya bikinin teh, Masya Allah jazakillah khair, Masya Allah kau baik banget kata dia. Kalau istrinya nggak ada jazakallah khairan, yang ada malah dia mencela istrinya. Jangan. Jadi kalau memuji istri, puji. Dia yang paling berhak mendapatkan pujian kita. Dia yang nyucikan baju kita ketika dia mempersiapkan baju kita ya. Udah siap nih baju kita untuk kita berangkat ke kantor. Paling enggak ngomong, sayang, makasih ya. Subhanallah. Tuh, kayaknya dunia itu luas seluas langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia dapat suaminya mengatakan syukron. Jadi mulai saat ini bapak-bapak, kalau istrinya berbuat baik, katakan jazakillah khair. Subhanallah istriku, aku tidak pernah melihat orang baik seperti kamu istriku. Insya Allah. Ya Ustaz. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang akan oke silakan. Ustaz, bagaimana orang yang Silakan Pak. Baik. soalan saya adalah orang yang solat, puasa, malahan dah pergi haji, tapi dia buat maksiat yang dia suka mencela orang. Adakah hati dia baik? Nah, orang ini sholat, haji, tapi dia berbuat maksiat. Mencela orang, Macam apa? mencela dan mengumpat. Oke, jadi akhlaknya buruk lah. Dia karakternya nggak baik. Itu subhanallah jemaah. Kita tadi udah bicara bahwasanya kalau mau menikahkan putri kita, orang itu harus ada dua sifat. Agamanya baik, tadi sholatnya, ibadahnya haji ya, kemudian akhlaknya mulia. Karena terkadang sebagian orang itu ibadahnya baik tapi akhlaknya buruk. Ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan athqalu ma fil mizan husnul khuluq. Yang paling berat tuh di timbangan, yang lagi berat di timbangan di hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia. Jadi orang yang mengumpat, yang menjelek-jelekan orang itu bisa jadi ibadahnya habis semua ketika ditimbang dengan akhlak buruk dia. Tapi gini, kadangkala kita nih melihat orang haji, sholat, kemudian dia suka mengumpat. Kita katakan sama dia, kau tuh sholat masih suka mengumpat, tak usah sholat lah. Tak benar itu. Maka kita jangan katakan tak usah sholat. Cobalah kau belajar dari sholatmu, dari ibadahmu. Kita perlu untuk saling memberikan nasihat. Tapi ingat ya, akhlak yang mulia itu berat di timbangan. Dan salah satu tanda orang hatinya baik, lisannya baik. Jadi omongannya, cakapnya itu baik. Kalau orang cakapnya itu buruk, maka berarti hatinya buruk. Para ulama memisalkan, dalam hadis dimisalkan hati itu seperti panci yang ada air panas. Lisan itu sebenarnya ambil dari hati sana. Jadi apa yang di lidah itu yang ada di hati dia sebenarnya. Maka hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih jazakumullah khairan. Ini ada pertanyaan lagi. Bismillah Ustaz, apakah pernikahan yang sebelum menikah tapi melakukan hubungan terlarang terdahulu, apakah pernikahannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak? Syukran wa barakallahu fiikum. Barakallahu fikum. Na'am. Ya, subhanallah. Pergaulan bebas sekarang ini
membuat banyak anak-anak haram, hubungan-hubungan yang haram, sehingga generasi ke depan banyak generasi-generasi yang tak berakhlak dan tak berbakti sama orang tua. Karena memang orang tuanya melahirkan dia dalam kondisi haram. Anaknya ya halal anaknya tentunya, tapi perbuatannya orang tua ada perbuatan. Gimana sekarang? Apakah seorang yang pernah berhubungan, pernah berzina, kemudian dia menikah, apakah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Syaratnya satu, bertobat. Jadi terkadang sebagian orang itu dinikahkan sama orang tuanya karena pernah berzina, tapi dia tak pernah bertobat. Dia mengatakan, iya sekarang kan udah halal, alhamdulillah sudah. Tapi dia ingat tuh dosa besar yang tidak bakal dihapuskan kecuali dengan tobat. Illa yasha Allah, kecuali Allah berkehendak. Maka ketika orang itu pernah berhubungan di luar nikah dan itu haram, hendaklah dia bertobat dan jangan pernah berhenti bertobat. Terus memohon maaf kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Jangan sekedar karena dinikahkan seakan-akan sudah halal. Dia dulu pernah berbuat dosa. Lalu yang kedua, tidak harmonisnya rumah tangga. Terkadang rumah tangga suka gaduh. Ingat, mungkin dulu dia sebelum nikah, apa istilahnya? Matai, Ustaz? Ya, matai. Antum ketawa-ketawa, anak kalau salah dibetulin ngomongnya. Iya, matai itu dia nggak pernah tobat. Dengan matai dia nggak pernah tobat dia. Dia merasa biasa-biasa aja. Akhirnya tuh yang namanya setan, subhanallah jamaah. Ketika matai, setannya itu kipas-kipas terus. Ketika udah kawin, setannya itu saling tarik. Dia ingin memisahkan keduanya. Karena hubungannya sudah halal. Maka kita harus bertobat. Karena matai dulu, mudah-mudahan rumah tangganya jadi harmonis nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan lain, silakan Abu Tolha. Assalamualaikum. Ada dua persoalan. Dari tempat saya datang ada sekelompok orang habaib yang berkenan dengan qasidah dan salawat kepada Nabi. Qasidah tersebut ada ungkapan nadat ya Rasulullah. Dan apakah ini termasuk dalam syirik ataupun diperbolehkan dengan dalil-dalil tertentu? Dan yang kedua yang anak kira yang panas isunya, ISIS ini dikatakan mengajarkan kitab tauhid Muhammad. Jadi apakah benar mereka ini ahli sunnah ataupun mereka asalnya ahli sunnah namun terbiasa? Nah, barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, ada orang-orang yang berselawat kepada Rasul SAW, kemudian dia mengatakan madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Artinya madad ini bantulah kami wahai Rasulullah. Subhanallah jamaah. Nabi tak pernah mengajarkan hal itu. Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah Jalla Jalla, bukan minta sama aku. Nabi itu, apa kata Allah tentang dia? Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ini manusia sama seperti kalian, sama. Tapi bedanya yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu. Nabi itu bukan separuh malaikat, bukan. Nabi itu bukan separuh Tuhan, bukan. Nabi itu manusia biasa yang mendapatkan wahyu. Itulah. Dan kita lihat yang diajarkan oleh Nabi doa-doanya. Allahumma Rabbana, ya Allah, ya Rabbi, ilahi, maulaya. Subhanallah. Doa Nabi itu tidak pernah ngaji mengatakan, wahai anakku, kalau kau meminta, minta sama aku. Subhanallah. Nggak pernah Nabi mengajarkan hal itu. Kita bertawasul dengan Rasul SAW dengan baca sholawat buat beliau. Karena memang doa yang tanpa sholawat nggak akan diangkat. Kita bersholawat. Tapi tak perlu, kita nggak boleh minta sama Nabi. Kok minta sama Nabi? Ada lagi nanti yang mengatakan bukan madad ya Rasulullah, madad ya Husain. Nah, mereka madad ya Ali. Semuanya dia minta tidak kepada Allah. Dan antum baca di Al-Quran Al-Karim bagaimana doa-doa para nabi. Yang Allah mengatakan fabi hudahu muqtadih. Kalau kau ingin dapatkan hidayah, contoh mereka.
Doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbi, ketika selesai bangun Ka'bah apa kata beliau? Rabbana taqabbal minna. Rabbana, tuh tawassul yang diajarkan. Rabbana, Rabb kami. Jamaah, Allah itu mendengar apa yang terbetik di hati kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam tak tahu. Beliau manusia biasa. Kita diperintahkan untuk bersalawat. Naam. Seorang mukmin, salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia banyak bersalawat, tapi tidak melebihkan Nabi di atas makomnya. Kita mencintai Rasul, kita mengikuti sunnahnya, itu bukti kita cinta kepada Rasul SAW. Tapi kalau kita minta sama Rasul, tidak. Nabi tidak mengajarkan hal itu. Kalaupun Nabi mengajarkan hal itu di masa hidup beliau, iya, sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku ini punya pasal gini Rasul, doakan. Naam. Tapi selesai ketika Rasul SAW wafat, ya sudah, beliau sudah berpindah dari alam dunia ini ke alam barzakh. Beliau hidup di kuburnya, tapi dikubur di alam barzakh. Bukan seperti sekarang, orang kita gali, apa bisa kalau kita gali kuburan Nabi kemudian bangun lagi, kumpul sama umat? Nggak mungkin. Beliau sudah meninggal, sudah wafat, tapi hidup di kehidupan yang berbeda, di alam barzakh sana. Yang alam barzakh itu kita tahu berantara dunia dan akhirat. Maka masalah madad ya Rasulullah, janganlah. Sebagian ulama bahkan memasukkan itu termasuk meminta kepada selain Allah, dan itu perbuatan yang dilarang, masuk kepada syirik bisa jadi. Maka hati-hati ketika orang mengatakan hal itu, tolong dipelajari kembali, dilihat, dicontoh Rasul SAW. Kalau Nabi memang mengamalkan, ya kita amalkan. Ini perintah Nabi ngomong suruh madad ya Rasulullah, ya udah kita amalkan. Tapi kalau Nabi tak suruh, kenapa kita pakai? Allah tak suruh, kenapa kita amalkan? Apa kita lebih tahu dari Allah dan Rasulnya? Dan doa-doa sudah ada contohnya. Ketika sholat doanya apa? Rabbighfirli warhamni, subhanallah. Ketika istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, Allahumma, subhanallah. Itulah tawassul yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka contoh kita di sanalah. Kalau memang itu ada di Al-Quran dan Sunnah, kita amalkan. Nggak ada, ya tak perlulah. Bahkan itu berbahaya buat agama kita. Yang kedua masalah ISIS. ISIS ini bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Daesh, nam? Daesh, daulah Iraq wasyam. Al-Islamiyah itu saja. Al-Islamiyah, negeri Syam dan Irak al-Islamiyah. Apakah mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita sebagai orang awam, ketika ada masalah yang pelik, tanyakan kepada ulama. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita lihat bagaimana ulama-ulama yang ada di yang ada di Syam. Syam itu mana aja jemaah? Yordania, Jordan, Palestina, Syria, Lebanon. Itu ulama-ulama yang di sana. Kita tanyakan kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Irak. Kita tanya kepada yang ada di Timur Tengah, yang mereka ulama-ulama. Kita tanya kepada mereka, bagaimana pandangan mereka terhadap Daesh. Karena ada orang-orang yang menghukumi Daesh, ilmunya sedikit. Kita kasih contoh, ada seorang ulama terkenal di dunia ini. Bahkan orang-orang mungkin punya bukunya. Dia dulu puluhan tahun yang lalu sampai lepas tahun kemarin, dia itu selalu memuji Hizbullah. Dia katakan Hizbullah di Lebanon itu berjihad di jalan Allah terus. Ulama-ulama lainnya mengatakan Hizbullah adalah sesat. Mereka adalah Syiah Rafidhah. Mereka adalah orang-orang pembunuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Si ulama tetap bela-belain, tapi akhirnya dia baru sadar. Ternyata dia salah. Maka kita hati-hati ketika mau bertanya, tanyalah pada ulama yang benar. Bagaimana pandangan mereka tentang Daesh ini, tentang ISIS ini. Syekh, banyaklah ulama-ulama Syam, Suriah, Irak. Salah satunya Syekh Sa'ad Asy-Syadzili yang pernah datang ke Indonesia. Dia ketika ditanya tentang Daesh,
Dia mengatakan kalau melihat perjalanan ISIS ini, mereka itu dulu Al-Qaeda, dan para ulama sudah menjelaskan bahwasanya Al-Qaeda adalah termasuk teroris dan khawarij. Kemudian mereka melihat ketika berangkat ke Irak, Al-Qaeda berangkat ke Irak kemudian menjelma menjadi ISIS, dan mereka perang sama Al-Qaeda. Mereka perang sama Al-Qaeda nih dua. Syekh Sa'ad As-Satsri melihat Daesh ini dimotori, digerakkan oleh partai Ba'ath. Tahu partai Ba'ath? Partai Ba'ath itu partainya Saddam Hussein. Jadi di Irak itu ada komandan-komandan Saddam Hussein yang dia masih hidup, dan dia ingin mengembalikan kekuasaan mereka. Mereka menggunakan orang-orang Islam. Dipakai itu. Karena kalau ngomong Islam, oh jihad, mereka berangkat. Tapi digerakkan oleh mereka. Ini kesimpulan yang diambil oleh Syekh Sa'ad As-Satsri, dan mereka na'udzubillah min syarrihim, mereka itu membunuh siapa saja yang tidak mau bergabung dengan mereka. Karena ketika mereka mengumumkan khilafah Islamiyah, siapa saja, jadi di Irak, di Syam itu banyak mujahidin dari kelompok-kelompok kecil yang berjihad di kampung sana, dia berjihad di sana berkampung. Semua kelompok yang tidak mau bergabung dengan ISIS dibunuh sama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan mereka juga di mana-mana berusaha membuat teror, dan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh mendoakan bagi mereka kecuali memintakan hidayah buat mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan mengembalikan mereka kepada kebenaran dan tidak tertipu. Itu pendapat yang menurut saya yang lebih benar di antara pendapat-pendapat para ulama. Kalau dikatakan tadi mereka mengajarkan kitab tauhid, mereka mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Orang-orang Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib, Rasul menceritakan tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Salat kalian nggak ada apa-apanya dibanding salat mereka. Ibadahnya mereka lebih dahsyat. Mereka baca Al-Quran tapi tak sampai ke hati mereka, cuma sampai di tenggorokan mereka. Kemudian Nabi mengatakan yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari buruannya. Tembus gitu, seperti itu. Maka hati-hati, kita harus berhati-hati. Ini termasuk penyakit syubhat. Kalau ada masalah apa-apa, kita kembali kepada para ulama, kita tanyakan kepada mereka, karena mereka yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini mungkin adalah pertanyaan terakhir, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya juga saya mohon maaf kepada para ikhwan yang sudah memasukkan pertanyaan. Insyaallah mudah-mudahan nanti Ustaz Reza memberikan nomor handphonenya kepada kita untuk langsung telepon SMS beliau. Boleh, Ustaz? Tambah nggak dijawab, Ustaz. Oke, ini ada satu pertanyaan dan saya kira pertanyaan ini sangat penting. Ustaz, bagaimana pandangan antum tentang usaha membersihkan jiwa dengan menyepadukan unsur agama dengan agama lain seperti ESQ? Apa tuh? ESQ yang ESQ itu. Nah. Bagaimana membersihkan jiwa dengan cara seperti itu? Yaitu kita punya Al-Quran dan Sunnah. Tadi kita udah tahu aturannya untuk tazkiyatun nafas, untuk mensucikan jiwa kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau ISQ ini ada penyimpangan, maka kita tolak. Dan alhamdulillah ISQ ini dulu awal-awalnya begitu terkenalnya di mana-mana, sampai kemana-mana, dan sekarang sudah banyak orang-orang ISQ sendiri yang keluar dari ISQ karena mereka melihat ada penyimpangan-penyimpangan yang mereka di caranya itu menggunakan lagu-lagu dan musik kadangkala model di gereja, akhirnya pakai suara-suara seperti itu. Kemudian ada laki sama perempuan campur satu majelis, lalu mereka ada tim katanya, wallahu alam, ada yang menangis nanti karena orang kalau menangis semua pada menangis, lalu mereka saling berpelukan. Ya, tidak seperti itu. Karena yang pertama membersihkan jiwa adalah tauhid kita, maka kita lihat lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak sesuai, ya kita berusaha untuk memperbaikinya, dan kalau nggak bisa ya tinggalkanlah. Wallahu alam bishawab. Ya, itu pandangan sebagian ulama seperti itu. Itu pandangan ana, ya. Bisa jadi pandangan ana salah. Dan saya senang dengan pertanyaannya, apa pandangan antum? Itu bagus. Karena ana tidak menisabkan ini kepada Islam. Itu pandangan ana dan bisa jadi ana salah.
Wallahu a'lam bishawab. Ada Ustaz Saifuddin di sini. Ustaz, fadhil Ustaz. Gimana Ustaz menurut antum Ustaz? Sama sih. Ada penambahan berkenaan ESQ. Di Malaysia, Jabatan Muslimat sudah melakukan kajian terperinci dan mengupas kesesatan ESQ. Dan sudah ada bahagian panel kajian akidah Jaki, Ustaz Aizam Masmud dan juga bahagian Mufti Wilayah yang akan mengupas poin-poin kesesatan ESQ. Baik, ini ada tambahan dari saudara kita berkenaan dengan masalah ESQ tadi itu, bahwa dikatakan di Malaysia ya sudah ada fatwa dari Jaki, Jabatan Mufti Wilayah KL. Jabatan Mufti Wilayah KL yang telah mengadakan sebuah penyidikan dan sudah menghasilkan sebuah fatwa tentang kesesatan ESQ. Jadi mungkin boleh dirujuk di situlah, insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Sudah ada itu, jadi antum ke sana aja nanti. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan oleh beliau. Dikarenakan mohon maaf sebanyak-banyaknya, mohon maaf sebesar-besarnya kepada para ikhwan, akhwat yang sudah menyampaikan pertanyaan kepada kami. Akan tetapi tidak sempat untuk kami bacakan dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak menghendaki semuanya. InsyaAllah doakan Ustaz Dr. Syafiq Basarama insyaAllah akan sambil ke mana Ustaz? Ke Jember lah. Langsung Surabaya. ke Surabaya pada pukul 7 nanti. Makanya beliau minta doa, mudah-mudahan beliau selamat sampai kepada tujuan, dan insyaallah mudah-mudahan kita juga bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh beliau, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan menjalankan segala apa yang kita dengarkan pada hari ini. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.